itu saat parang itu beta pegang, dan itu hampir 1 menit itu beta menari, beta tidak tahu apa yang terjadi. Itu beta waktu potong beta diri baru beta sadar badan ini penuh dengan darah. Selama beta belum mengelilingi Maluku, dengan beta belum tahu adat istiadat Maluku, maka beta tidak terhipnotis untuk pergi keluar. Beta ingin membangun sebuah kerajaan di Maluku. Halo, beta Figel Faubul, Kapitan Aksi Komunitas Kalesang Maluku, atau dalam konteks Ketua Umum Komunitas Kalesang Maluku. Tujuan beta satu, untuk memperkenalkan, mempertahankan titipan leluhur ini buat generasi-generasi ke depan, supaya jati diri Maluku bisa dikembalikan, mungkin lewat karya kecil ini, tapi dapat menginspirasi generasi baru supaya bagaimana bisa mempertahankan titipan leluhur itu. Pengalaman menarik beta adalah satu penghargaan sebenarnya mengelilingi Maluku, karena itu memang mungkin dari kecil mimpi beta, cita-cita beta. Pernah beta ditanyakan gini, kalau diberikan tiket pergi ke Bali, pergi ke Jawa, pergi ke luar negeri, mau tidak? Beta punya bahasa dari dulu sampai saat ini adalah, selama beta belum mengelilingi Maluku, dengan beta belum tahu adat istiadat Maluku, maka beta tidak terhipnotis untuk pergi keluar. Dan itu terjadi. Kenapa beta bilang terjadi? Beberapa tahun silam, 13 tahun silam, mau keluar itu rasanya sulit sekali. Ada kecemburuan sosial sebenarnya. Beta lihat, orang kok berangkat enak aja dengan dia punya talenta. Tapi saat beta respect kembali ke dalam diri, bahwa ini beta punya mimpi. Dan saat beta menjalani semua mimpi itu, di mana beta mengelilingi Maluku, walaupun belum 100% semua daerah di Maluku beta sampai, tapi punya dampak positif. Satu, beta bisa kenal adat dan budaya lebih dalam. Kedua, tentang ritual-ritual adat apa saja beta sudah lalui. Yang beta dapat selama 13 tahun beta memperdalam pengetahuan beta terkait adat dan budaya Maluku, kemudian beta jalan mengelilingi beberapa pulau di Maluku. Mau dibilang mistik, Maluku masih mistik dengan kepercayaan masing-masing, dengan adatnya yang masih kuat. Ini yang bikin sampai beta tetap dengan rasa bangganya beta selaku orang Maluku, selaku anak Maluku yang dilahirkan dari adat. Beta ingin tetap mempertahankan adat dan budaya ini, beta tetap memperjuangkan adat dan budaya ini sampai memang Tuhan panggil beta kembali. Itu mimpi yang sebenarnya yang selama ini beta jalankan. Jadi pengalaman-pengalaman ini sebenarnya kalau diceritakan dalam kurun waktu kayak begini memang susah, terlalu panjang dan terlalu jauh. Tetapi mungkin sepintas saja bahwa roh Maluku itu masih ada. Beta masih percaya bahwa beta punya leluhur Maluku yang sudah jadi tulang belulang menyatu dengan tanah, itu masih hidup sampai sekarang ini. Kalesang Maluku ini berdiri awalnya itu dari beta semester akhir, saat beta mau turun lagi turun KKN. Beta lagi turun KKN, tapi secara roh beta melihat bahwa ada sesuatu yang beta belum selesaikan. Dan di situ puji Tuhan, beta diberikan kesempatan oleh salah satu dosen beta, dan itu mentor beta, untuk membawa mata kuliah waktu beta kuliah. Jadi bahasanya asisten dosen. Saat beta membawa itu di angkatan 2010. Di sini kesempatan beta membuat satu konsep bagaimana beta mempertahankan budaya Maluku. Dengan mimpi beta dulu, beta ingin membangun sebuah kerajaan di Maluku. Dengan konsep bukan kerajaan apanya, tapi dengan konsep segala sesuatu harus katong kontrol sendiri, anak Maluku kontrol. Dan beta mulai dari komunitas, dan dulunya itu bermain masih level kampus dengan nama Tim Seni Budaya Maluku Bimbingan Konseling. Dari situ beta sampai menggantung skripsi selama 2 tahun.
demi beta punya cita-cita ini. Bahkan kadang orang tua beta, keluarga beta juga melarang sampai bilang harus cepat selesaikan studi. Tapi beta punya mimpi, beta punya konsep, beta punya angan-angan. Cepat keluar pun dari kampus tetap jadi pengangguran. Bagaimana harus beta ciptakan untuk beta tidak bisa diperintah oleh orang lain, tetapi beta memerintah beta diri sendiri dan sesuai dengan moto beta. Kalau beta punya moto pribadi sebelum beta bangun komunitas Kalesang Maluku sampai saat ini adalah, kalau hari ini beta menonton, kalau hari ini beta melihat, kalau hari ini beta diajari, jikalau Tuhan berkehendak besok, ale yang nonton beta, ale yang beta ajar, ale yang beta pinta dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Sehingga moto ini yang bikin sampai komunitas Kalesang Maluku di bulan Oktober tanggal 10 tahun 2010 itu terbentuk. Konsepnya waktu itu adalah kita buat ibadah persekutuan mahasiswa Kristen, bimbingan konseling buat ibadah itu, dan kita buat ibadah koinonia dengan beberapa program studi. Selesai ibadah itu lalu beta tawarkan buat adik-adik angkatan 2010, mari kita buat sebuah komunitas untuk program studi. Tapi beta sudah berpikir jauh, bahwa komunitas ini akan sampai kemana. Nah, awalnya memang berlabel kampus, tapi saat beta mengambil keputusan beta selesai kuliah, disitulah keputusan itu terjadi bahwa beta juga tarik diri dengan komunitas itu, dan beta merubah nama dari Tim Seni Budaya Maluku, dia merubah ke Creation Children Center of Molucas atau Pusat Kreasi Anak di Maluku, yang dilabeli di dalam konsepnya komunitas Kalesang Maluku. Jadi Kalesang Maluku dibentuk dari program studi bimbingan konseling tahun 2010, dan sampai saat ini sudah masuk 14 tahun Kalesang Maluku masih eksis dengan visi misi, dengan moto bahwa tujuan berdirinya komunitas itu hanya satu, untuk mempertahankan titipan-titipan leluhur. Tantangan-tantangan yang sering didapat ya kebanyakan orang bilang tantangan dari luar itu tidak terlalu mengganggu, tapi tantangan dari dalam itu yang paling kuat. Misalnya dari keluarga pernah sampai dinyatakan harus hentikan aktivitas komunitas Kalesang Maluku, lalu fokus kepada dunia pekerjaan, lebih konsepnya PNS. Beta pernah alami itu. Beta pernah di dalam dilema itu. Bahkan 2016 beta tinggalkan kota Ambon. Beta niatnya itu tutup komunitas Kalesang Maluku. Beta harus seperti orang lain yang sudah sarjana, harus gunakan ijazahnya pada posisi yang tepat. Artian mencari pekerjaan sebagai seorang guru atau memang betul-betul layak. 1 tahun beta menghilang dari kota Ambon. Beta kerja di beta punya asal daerah Tual, tapi beta tidak dapat sesuatu yang berharga. Dalam pengertian beta rasa bahwa ini adalah panggilan, dan ini adalah titipan yang seharusnya beta jaga. Dan pengalaman yang paling unik adalah sebelum tutup tahun 2016 itu beta diperhadapkan dengan 2 arena yang luar biasa. Arena dalam pengertiannya adalah beta diperhadapkan dengan sakit yang menurut dokter itu tidak ada penyakit. Sehingga saat beta masih ingat tanggal 24 Desember kapal Tidar itu dia masuk. Itu tanggal 23 itu beta punya suhu badan sampai orang Ambon bilang beta menggigil. Beta gemetar ditampa. Itu beta dalam keadaan sakit segala hal itu, sampai dari kepala sampai kaki, tapi tidak tahu asal usul penyakit. Dicek di dokter, sudah dicek di dokter puskesmas, dan ini bilang tidak ada penyakit. Saat di depan dokter beta suhu tubuh normal, tapi saat beta pulang beta sakit yang luar biasa gitu. Jadi dari situ saat kapal masuk tanggal 24 Desember itu jam 5 sore, berangkatnya jam 3 sore, berangkatnya itu jam 6 sore. Saat jam 3 sore itu beta karena sudah tidak kuat, beta tidur. Dan waktu beta tidur, mau dibilang dalam penglihatan atau mimpi itu bersamaan gitu. Jadi beta melihat bahwa ada orang Ambon, orang Maluku masih percaya itu bahwa moyang-moyang datang, dan langsung cuman bahasa yang beta dapat adalah harus kembali supaya mempertahankan apa yang dong titipkan.
Dari situ beta ambil keputusan, dan beta percaya kalau hari itu beta tidak pulang kembali ke Ambon, walaupun di Tual itu beta punya asal usul, tapi beta lihat beta punya moyang-moyang dari ke itu yang datang kasih tahu. Jadi kalau beta tidak kembali mungkin beta sudah mati. Tapi karena beta rasa bahwa ini sebuah panggilan, percaya dan tidak, beta selalu cerita beta punya kisah ini. Saat beta mengambil keputusan beta akan balik ke Ambon, itu sakitnya itu lebih dahsyat lagi, dan beta paksakan diri, beta ambil pakaian sendiri, beta kumpul semua di dalam tas, dan beta langsung naik ojek. Dan saudara semua, saat kapal beta sampai di kapal itu sudah storm 3. Beta waktu naik satu tangga di atas kapal, semua penyakit yang beta tadi rasakan tuh hilang. Dan beta langsung tahu bahwa ini adalah sebuah panggilan yang tidak bisa dipikirkan dari pemikiran orang-orang pintar seperti apapun, tapi ini adalah panggilan jiwa buat beta yang harus beta jalankan. Beta rasa bahwa beta juga salah satu mungkin salah satu orang pilihan yang harus beta pertahankan. Sehingga dari situ beta balik dari Tual itu langsung komunitas Kalesang Maluku ini berdiri, dan beta tahu tantangan sangat banyak dari keluarga beta, dan kemudian dari teman-teman beta awal-awal itu sangat banyak juga. Bahkan ada salah satu dosen beta bilang gini, percuma memiliki wajah yang kayak harimau tapi menarik kayak Hello Kitty. Pernah beta rasakan itu kata-kata itu, tapi beta tetap konsen, dan beta langsung bilang, satu ketika nanti semakin mahal barang ini, semakin nilainya, semakin lama barang ini semakin mahal, dan dia punya nilai. Dan terbukti 2017 dan sampai saat ini, kadang dong mau datang panggil beta untuk menari dong malu. Oke bang, next. Ngopi dulu bang, ngopi. Siap. Bisa blok. Oh iya. Santai dulu bang, bisa blok. Aman. Sekarang Kalesang Maluku sudah sampai di mana bang? Atau mungkin sampai seberapa sih si Kalesang? Kalau Kalesang Maluku saat ini di NTT sudah ada anak-anak muda. Kemudian selesai dari pilkada ini, mungkin Tuhan berkehendak di Sorong juga sudah panggil untuk membentuk komunitas Kalesang Maluku. Di Papua banyak, lalu ada beberapa juga di Jawa, di Manado, sampai bahkan kadang beta punya HP ini biasa di chat tanya, kakak di Papua misalnya, kakak di Timika belum lagi ada komunitas Kalesang Maluku, ada kemarin di Tual sendiri, kakak Kalesang Maluku belum ada. Saat beta buat konten live ini ada yang tanya, kakak di Masohi bagaimana. Jadi itu beta punya mimpi, dan Kalesang Maluku ini memang masih ada dalam fase di mana perubahan banyak hal untuk atau membentuk per daerah, per wilayah, per provinsi, supaya Kalesang Maluku ini dengan satu tujuan yang sama, untuk menjadi pusat anak muda mempertahankan budaya, seperti apa yang tadi beta bilang awal, bahwa Kreasi Children Center of Molucas, pusat kreasi anak di Maluku harus ada di komunitas Kalesang Maluku. Nah, di sini ya mungkin yang tadi di Soi NTT, kemudian di Buru Selatan itu memang punya kekuatan besar di sana, di Buru Selatan, di SBB juga ada, SBT juga ada, Tenggara juga ada. Jadi tinggal melebar aja, dan itu bukan pekerjaan yang biasa sebenarnya. Dengan penghasilan beta yang seberapa, lalu kemudian tidak adanya backingan dari siapa-siapa, tapi beta percaya bahwa satu ketika tetap Kalesang Maluku ini dia akan meluas, dia sudah siap untuk terbang karena dia punya sayap-sayapnya sudah kuat dan siap untuk berdiri bagaikan elang di udara, menjadi raja udara. Nah, kalau misalnya Kalesang Maluku kan di Maluku ya. Kalau di Sorong berarti Kalesang Sorong bukan? Bukan. Jadi sistemnya Kalesang Maluku, sistemnya anak-anak Maluku yang di perantauan pun bisa pakai Kalesang Maluku supaya jangan hilang kemalukuannya itu. Jadi walaupun dia di Sorong, walaupun dia di NTT, walaupun dia di Papua, di mana saja, dia tetap pakai Kalesang Maluku dengan tujuan bahwa ini kan titipan.
Adat budaya ini adalah titipan dan jati diri, sehingga pakai Kalesang Maluku ini supaya mempertahankan titipan-titipan leluhur ini walaupun mereka ada di tanah rantau gitu. Kalau misalnya yang di Sorong ini berarti tetap mempertahankan identitas Maluku, tapi bisa nggak kalau misalnya kolaborasi bisa kolaborasi dengan daerah di mana mereka tinggal itu bisa. Nah itu Yang penting katong ada pada titik yang sebenarnya bahwa Kalesang Malukunya itu. ya. Nah itu yang paling penting, karena yang tadi yang bahasa Inggrisnya itu dia bilang kan Kreasian Children Center of Moluccas, pusat kreasian. mainnya ya. Ya itu. Ngopi lagi mau. Oh, ntar dulu habis. Siang belum Mau coba yang ini. Tadi mana ya? Ini bang. Itu nama mangga. Ada mangga-manggonya. kenapa? Aman, ini dulu. Katanya enak sih. Oke. Oh, Ini enak. Oke. Rokok favorit bang Salam. Soalnya. Ini lebih kepada proses pada saat melaksanakan tarian Cakelele. Kayak kemarin kan kita udah buat film dokumenter tentang Cakelele yang bahas secara umum itu bang. Terus kira-kira perasaan atau proses sebelum dilaksanakan menarinya, terus apa yang dirasakannya bang? Kalau yang dirasakan pasti biasa, sebenarnya biasa. Tapi kalau orang-orang yang sudah terlalu cinta kepada adat pasti ada rasa sesuatu. Misalnya kalau beta diundang besok menari, rasa yang pertama adalah beta rasa harus memang menyatu dengan alam dulu. Untuk bagaimana beta menciptakan gerakan tari yang bagaikan orang bisa nonton, wah ini leluhur. Menari itu kebiasaan beta. Jadi misalnya besok mau menari, beta kebanyakan itu ritual tersendiri yaitu beta mengosongkan diri, beta mengikuti aturan-aturan main yang selalu beta diajarkan, yaitu misalnya jaga hati atau salawaku itu kan beta anggap beta punya hati. Beta kosongkan beta punya hati, beta bersihkan beta punya hati, sama halnya beta bersihkan beta punya salawaku, beta siapkan diri untuk parang supaya besok beta tampil. Dan ini menjadi titik di mana setiap kali Kalesang Maluku menari itu katong selalu gitu, terfokus pada satu pikiran, terfokus pada hati yang murni, dengan tujuan bahwa katong hanya untuk mempertahankan budaya Maluku, bukan untuk menunjukkan bahwa katong jago, tidak. Semua orang di dunia ini dia jago dengan versi masing-masing. Yang komunitas Kalesang Maluku buat itu bukan soal kabalnya katong atau jagonya katong, bukan, tetapi soal bagaimana katong menunjukkan pada dunia bahwa generasi Maluku masih hidup mempertahankan adat dan budaya Maluku. Mungkin itu. Jadi pas kemarin nari Cakelele itu posisi masih sadar, setengah sadar, atau pernah ada beberapa pengalaman beta, ada beberapa beta tidak sadar. Salah satu beta pernah kolaborasi dengan anak-anak rapper sendiri dunia modern kan, katong harus kolaborasi, yang penting dengan tujuan bahwa mempertahankan adat dan budaya. Jadi ada satu konsep yang dimana ada laki-laki Filemon Sinmiasa atau biasa disapa Vilas, penyanyi rapper Maluku juga di grup Sang Saka, Ghetto Side. Dia punya konsep kapata bahasa potong kepala itu. Jadi beta pernah punya pengalaman pribadi dengan dia adalah, jadi saat dia ucapkan konsepnya saat mau perform, dia baca kapatanya, beta duduk berlutut di bawah dia untuk menerima parang lalu mau menari. Tapi waktu dia baca kapata itu, beta masih sadar sebenarnya, beta masih dengar sekali. Terakhir yang beta tidak sadar itu saat parang itu beta pegang. Dan itu hampir 1 menit itu beta menari, beta tidak tahu apa yang terjadi. Beta tidak tahu sama sekali beta lagi bikin apa selama 1 menit itu. Saat beta sadar itu saat beta punya parang yang ketiga kali sentuh tanah, baru beta sistemnya hahi atau makan parang itu. Jadi waktu sentuh itu beta, waktu potong beta diri, baru beta sadar, oh ini beta ada menari di atas panggung. Itu pengalaman menarik beta, dan beta merasa bahwa setiap panggung punya cerita, setiap momen punya kisah. Tidak semua panggung punya cerita yang sama, dan tidak semua momen punya kisah yang sama. Dan ada beberapa kali juga misalnya beta bergabung dengan salah satu rapper juga, Mr. E.
Mister E pernah tepat 200 tahun Patimura. Acaranya itu buat di lapangan Merdeka. Dan beta pernah menari. Beta tidak sadar bahwa beta sudah penuh, badan ini penuh dengan darah. Tapi beta tidak sadar bahwa darah di mana, luka di mana. Karena waktu beta sadar itu ada seorang teman bilang, kata Figel foto dalam menari. Karena dia pegang kamera, lalu beta biasanya mau action kasih tunjuk parang, baru beta mau makan. Tapi waktu beta putar beta punya parang, kebetulan parangnya kan besi putih. Jadi waktu kena cahaya dari kamera itu kan pasti pantulan ada. Tapi waktu putar parang itu cahayanya tidak balik. Disitulah buat beta sadar, dan beta waktu lihat, loh dari ujung kaki beta sampai di muka beta ini sudah penuh darah. Sedangkan dari awal beta menari sampai mau turun sampai di sisi foto itu, beta tidak sadar bahwa beta berdarah. Nanti selesai dari foto itu baru beta merasakan bahwa beta punya tubuh ini, beta menari dengan darah yang begitu banyak. Dan selesai menari di belakang panggung itu semua sampai datang tanya bagaimana, dan kebetulan memang saat mau dibilang suntik untuk jahit, beta punya ada bekasnya di sini. Waktu bilang jahit dan mau suntik, beta tidak mau. Karena beta tidak mau itu, lalu ada salah satu saudara beta dari Pelau, dia kebetulan ada, dia langsung bilang, abang menarik kayak beta punya leluhur. Lalu sambil bercerita dia lihat luka sudah semakin besar dan tembus sampai di mulut. Dia ambil tanah dan entah dia buat apa itu beta tidak tahu, tapi dia langsung tutupi. Saat dia tutupi itu langsung luka itu kembali. Langsung seketika. Langsung dalam 5 menit itu sudah rasa memang cuma luka biasa, bukan dan itu sudah tidak tembus lagi. Itu pengalaman menarik beta itu. Pengalaman menarik itu Tidak membuat trauma. tidak sama sekali, malahan semakin dari luka itu semakin roh beta menggebu-gebu untuk beta menari. Dan menjadi satu kebanggaan sebenarnya kalau menari lalu ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Nah itu satu kebanggaan, dan memang bikin untuk beta harus tetap ada yang tadi beta bilang, setiap panggung punya cerita, setiap momen punya kisah. Itu karena itu yang ingin beta kejar terus. Semoga ke depan masih ada itu untuk beta dan teman-teman yang lain. Luar biasa. Kopi lagi bang, kopi lagi silakan. Ini bukan podcast, ini bukan apa ya, ini lebih ke baca cerita sah. Oke, katong sampai di topik terakhir nih bang. Pesan untuk generasi muda. Pesan beta buat generasi muda Maluku, generasi ke depan, generasi yang akan datang, mulai dari sekarang ini. Sapa angka Maluku, Maluku angka dia. Sapa lihat Maluku dengan hati, Maluku pasti lihat dia dengan sepenuh hati. Jaga titipan leluhur, adat istiadat ini yang Tuhan kasih lewat leluhur, dan leluhur kasih perkatong. Percaya bukan perkatong, tapi untuk generasi ke depan. Kalau Ale dong sen pertahankan ini, satu ketika orang lupa bahwa Maluku itu sapa. Yang harus selalu dan senantiasa beta bilang, Nusantara dikenal karena Maluku, Indonesia dikenal karena Maluku. Tanpa Maluku tidak ada Nusantara, tanpa Maluku tidak ada Indonesia. Dan itu sejarah yang harus ketemu umumkan di dunia, bahwa generasi Maluku masih hidup, dan generasi Maluku tetap akan siap berdiri menyatakan bahwa katong Maluku, Ale Maluku, beta Maluku, mare baku kile, mare katong baku ke kujang baku kuku. Karena saat ini paling banyak satu yang paling inti, jangan jual adat per kepentingan. Lebih baik jaga adat. Tapi kalau jual adat, awas, leluhur bangun dari depo peraduan, itu paling fatal. Itu saja dari beta Figel Faubon. Namanya keras.